Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang jenis dan struktur teks deskripsi ya. Waktu lalu kita sudah belajar tentang pengertian serta ciri-ciri teks deskripsi. Sekarang kita akan beranjak ke materi yang kedua, yaitu jenis dan struktur teks deskripsi ya. Teks deskripsi seperti kita ketahui itu mempunyai yang namanya jenis ya, jenis dan struktur ya. Struktur yang membentuk teks ya, karena teks itu seperti rumah ya. Rumah itu pasti ada yang namanya dasar atau pondasi, ada namanya tubuh, ada juga namanya atap ya. Jadi teks deskripsi itu seperti rumah, juga mempunyai struktur ya. Sama juga seperti tubuh manusia lah kalau dianalogikan, yaitu punya kepala, badan, dan kaki ya. Baik, kita langsung beranjak ke jenis teks deskripsi ya. Baik, itu dapat dibagi berdasarkan ya. Yang pertama adalah berdasarkan cara mendeskripsikan objek, yang kedua adalah berdasarkan objeknya ya. Ada dua pembagiannya di sini, mohon diperhatikan dengan baik ya. Dan kita akan pecah lagi dari berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah teks deskripsi explanatory dan yang kedua adalah teks deskripsi sugesti ya. Apa itu teks deskripsi explanatory ya? Teks deskripsi explanatory adalah teks deskripsi dengan mendeskripsikan sesuatu itu apa adanya ya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itulah yang dia tulis di teks deskripsi itu. Ya, misalnya kalau anak-anak melihat benda seperti pohon mangga misalnya, apa yang menjadi ciri-ciri pohon mangga dan apa yang kalian lihat dan apa kalian rasakan ya menyentuhnya pohon mangga itu atau apa yang kalian dengar di pohon, ada suara di pohon mangga itu yang kalian deskripsikan. Itu apa adanya. Kalau teks deskripsi sugesti ya, bukan sugesti sulap ya. Jangan bukan tatap mata saya. Teks deskripsi sugesti ini artinya adalah teks deskripsi dengan menggunakan perasaan ya, perasaan atau penghayatan. Jadi kalau kalian melihat dan kalian seperti menghayati ya, seperti kalian menghayati bahwa sesuatu di alam misalnya, kalau kalian ke Bedugul misalnya, kalian merasakan sesuatu yang sangat indah ya, bisa kalian deskripsikan ya. Nah, sugesti ini biasanya menggunakan yang namanya perasaan, lebih ke perasaan ya, lebih kerasa dia. Ya, itu teks deskripsi sugesti. Dan biasanya teks ini menggunakan majas ya. Apa itu majas? Nanti Pak Guru akan sampaikan apa itu majas ya, sama seperti cerpen ya, atau sama seperti cerita fiksi atau cerita naratif ya. Itu teks deskripsi sugesti. Berdasarkan objeknya itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah teks deskripsi tempat ya. Tempat atau spasial artinya teks deskripsi eh, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan tempat atau lokasi. Contohnya kalau kalian ke tempat wisata, ke sebuah lokasi maupun ke sebuah tempat hiburan ya, tempat wisata itu kalian deskripsikan, itu namanya teks deskripsi tempat. Deskripsi benda itu adalah mendeskripsikan benda ya, baik itu benda hidup maupun benda mati ya. Benda hidup seperti binatang, tumbuh-tumbuhan. Kalau benda mati itu seperti batu, kayu, dan juga benda-benda yang mati lainnya ya, atau benda tak hidup. Kemudian ada deskripsi waktu. Deskripsi waktu ini adalah kalian mendeskripsikan sesuatu berdasarkan waktu ya. Biasanya ini jika kalian misalnya berwisata atau pergi ke rumah siapa, itu pasti kalian menggunakan urutan waktu ya. Bisa dikatakan ini kayak bercerita ya. Jadi mendeskripsikan dengan cara bercerita, itu deskripsi waktu. Contohnya misalnya pukul 7 pagi saya bangun, kemudian saya bergegas mau ke mana, setelah sampai jam berapa, kemudian saya berjalan-jalan di tempat itu jam berapa. Ada urutan waktunya di sana. Kemudian ada deskripsi orang ya. Deskripsi orang yang dideskripsikan pastilah orang ya.
orang atau manusia, siapapun ya bisa kalian deskripsikan, bisa diri kalian sendiri, bisa teman kalian, bisa orang tua kalian. Tetapi ingat, dalam mendeskripsikan orang tidak boleh ada hal-hal yang bersifat rasis ya. Apa itu rasis? Rasis adalah ketika kalian mendeskripsikan orang tetapi ketika kalian menyebutkan warna kulit misalnya, tapi jangan kalian warna kulit itu kalian plesetkan. Misalnya kulitnya hitam legam, itu nggak boleh ya. Harus menggunakan kata sawo matang ya. Atau kalau kulitnya hitam, kalian cukup mengatakan berkulit hitam. Jangan kalian menggunakan kata hitam legam, apalagi menggunakan kata negro ya. Ya, ya hitam metalik ya, atau hitam apapun itu ya. Jadi jangan kalian menggunakan istilah yang berbau rasisme atau berbau memojokkan suatu ras ya. Karena ini mendeskripsikan orang ya. Jadi kalian deskripsikan orang itu apa adanya. Baik, kita lanjut ke struktur teks deskripsi ya. Seperti yang Pak Guru katakan di awal bahwa teks itu seperti kita membangun rumah ya. Ada dasar, ada pondasinya, ada tubuh dari rumah itu, ada bagian tengah, kemudian ada atapnya. Begitu juga dengan strukturnya, ada identifikasi, ada klasifikasi, dan ada deskripsi bagian atau manfaat. Ya, oke. Lanjut saja kasih ya. Identifikasi menulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh yang di dalam teks tersebut, ya, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Kalau kalian mendeskripsikan, kalian harus memperkenalkan dulu barangnya seperti apa ya. Kalau kalian deskripsi tempat, kalian perkenalkan dulu tempatnya ya. Tempat seperti apa itu. Kemudian kalau kalian mendeskripsikan orang, kalian kenalkan dulu siapa orang yang akan kalian deskripsikan. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung ke ciri-ciri, sehingga kalau kalian ujuk-ujuk ke ciri-ciri nanti orang bingung yang mana kalian deskripsikan sebenarnya ya. Jadi kalian harus perkenalkan siapa namanya. Nama itu paling penting ketika kalian mendeskripsikan. Jadi nama, lokasi, kalau tempat itu nama, lokasi itu harus ada. Kemudian jarak dari lokasi itu ke tempat tinggal kalian juga sangat penting ya. Supaya orang itu bisa mengetahui apakah tempat itu jauh atau dekat. Kalau orang kalian harus perkenalkan nama ya. Nama, kemudian boleh tempat tanggal lahir, boleh, artinya selengkap mungkin ya. Yang penting elemen yang paling penting itu adalah ya. Kalau nggak ada nama nanti bingung nanti yang mana yang kalian deskripsikan. Aplikasi pada bagian ini penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan yang sesuai dengan kaidah ya, serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan ya. Jadi di klasifikasi ini adalah bagian inti ya. Jadi penulis itu mendeskripsikan seluruhnya, ciri-cirinya, tempatnya, segala macam ya. Di sinilah intinya. Di sinilah kalian secara rinci menulis ya apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri dan apa saja yang akan menjadi bagian-bagian dari tempat, orang maupun benda yang kalian ingin deskripsikan ya. Jadi jika kalian mendeskripsikan tempat, kalian harus menunjukkan ya di sebelah kanan kalian itu apa, di sebelah kiri kalian itu apa, kemudian tempatnya seperti apa, suasananya segala macam. Itu intinya ada di sana semua di klasifikasi. Itu bagian inti ya. Deskripsi bagian atau manfaat ya. Sama juga di sini adalah bagian ini berisi kesimpulan atau kesan mengenai objek serta manfaatnya ya. Jadi di sini kalau kalian mendeskripsikan yang namanya tempat ya atau kesimpulan, kalian di sini adalah bagian akhir. Jadi kalian akan menuliskan namanya simpulan. Ya, simpulan itu adalah akhir dari semua deskripsi yang sudah kalian lakukan dan bagaimana kesan kalian ketika kalian mengunjungi suatu tempat wisata atau tempat apapun itu ya. Jadi di sini ada deskripsi bagian juga termasuk juga di sini adalah manfaat ya. Di sini juga kalian tak lupa juga kalian membuat salam penutup juga kalau kalian selesai mendeskripsikan ya. Baik, kira-kira itu yang Pak Guru sampaikan mengenai jenis dan struktur teks deskripsi
Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya melalui channel YouTube Pak Guru ya. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.